Nah, yang kedua saya mau bahas ini tahap perkembangan psikososial yang tadi dibahas di judul gitu ya, dari Erik Erikson. Jadi Erik Erikson ini juga salah satu tokoh psikologi. Teori ini mengatakan bahwa perkembangan kepribadian seseorang, anak dan kita gitu ya sebagai orang dewasa, itu di setiap tahap melalui 8 tahapan. Nah, 8 tahapan ini yang berbentuk seperti tangga gitu ya. Di setiap tahapannya kita akan melalui yang namanya atau mengalami krisis psikososial. Ini yang percaya versus tidak percaya, kemudian yang otonomi versus rasa malu dan ragu gitu ya. Ini nanti ada usia-usianya. Jadi ketika seseorang melewati tahapan ini, dia akan mengambil atau ada dampaknya positif atau negatif ke depannya gitu ya, ke kepribadiannya selanjutnya, perkembangan dia selanjutnya dipengaruhi oleh tahapan sebelumnya. Jadi misalkan Bapak Ibu sekarang ketemu siswa yang dia itu, misalkan Bapak Ibu ngajar di SD gitu ya. SD itu kan nih usia sekolah yang warna hijau. Tapi dari awal, dari kelas 1, dia itu sudah nggak gampang percaya sama orang lain. Kalau dipuji bilangnya, enggak, itu mah ibu guru aja, aslinya aku nggak gitu. Atau dia udah nggak percaya diri ketika suruh maju ke depan, takut gitu ya. Dia selalu merasa bersalah gitu. Bisa jadi di tahapan sebelumnya, yang warna kuning, yang warna prasekolah ini, di tahap inisiatif versus rasa bersalah, dampak yang paling besar atau dari krisis yang dia alami itu, dia justru lebih besar rasa bersalahnya daripada inisiatif. Itu berarti kan dampak dari perkembangan sebelumnya. Atau Bapak Ibu ada yang mengajar di prasekolah, entah SD, entah TK, entah KB gitu ya. Kemudian melihat kenapa sih anak ini inisiatifnya rendah, padahal anak-anak itu kan biasanya imajiner gitu ya, inisiatifnya tinggi, suka mencoba, tapi anak ini kok enggak gitu. Bisa jadi di tahap sebelumnya gitu ya, di otonomi versus malu dan ragu di usia balita ini, orang tuanya sering mengkritik dia. Akhirnya, atau membatasi gitu ya dengan kontrol yang terlalu tinggi. Akhirnya, nggak berkembang dengan maksimal, akhirnya yang dominan adalah malu dan ragunya. Akhirnya di tahap selanjutnya, itulah yang muncul di awal gitu. Tapi apakah tahapan ini menjadi kayak judgement gitu ya, nggak bisa berkembang dengan baik sebelumnya kalau di tahapan sebelumnya yang dominan yang negatif gitu. Enggak juga gitu. Kita belajar ini justru untuk tahu bahwa ketika kita menangkap ada sinyal-sinyal bahwa anak ini tidak berkembang dengan optimal, kita bisa tahu dia sekarang di tahap apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, karena yang hadir di sini adalah Bapak Ibu guru, saya hanya akan membahas 3 tahapan gitu ya, nanti nggak cukup kalau 8. Saya akan hanya membahas 3 tahapan, yaitu remaja, yang Bapak Ibu banyak mengajar di SMK, SMA, MA gitu ya, atau di usia sekolah SD atau MI, dan di usia prasekolah TK gitu ya, atau ada sekarang anak yang masuk SD-nya 6 tahun misalkan. Ini ya tadi ya, penting dipahami karena membawa dampak positif atau negatif pada perkembangan kepribadian. Tahap 1 akan mempengaruhi tahapan selanjutnya. Nantinya jadinya ketika remaja biasanya dia bertanya gitu, who am I gitu, saya itu siapa, kok nggak percaya diri misalkan gitu.